Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke topik yang baru, ya. Saya setelah menjelaskan tentang kata kunci yang sudah kita tahu ini, ya, ada 4: usability, user interface, user experience, dan dengan user centered design. Semua ada kata ya. Satu usability, yang 3 lagi ada user, ya. Dan hari ini tanggal 17 Februari 2025, pertemuan ke-3, ya. Tadi saya sudah jelaskan, setelah penjelasan tentang pendahuluan, ya, yang kita fokus pada user interface, user experience, ya, dan usability. Kemudian pekan kemarin saya sudah bahas lagi tentang usability dan tambah yang penting tentang user centered design, di mana saya sudah jelaskan ini adalah tentang prinsip dan metode untuk proses engineering dari user interface, ya. Agar apa? Agar kualitas dari user interface yang representasinya ada di usability ini bisa terpenuhi. Nah, saya melewati dulu, ya, bahasan tentang, harusnya ini masuk ke bagaimana pengumpulan data. Menurut saya kurang bagus, karena yang perlu kalian pahami, apalagi kita ini adalah engineer, ya. Engineer itu bekerja dengan didasari oleh prinsip-prinsip yang benar, ya. Dia tahu apa yang dia buat, dan yang dibuat itu bagaimana agar kualitasnya bagus. Untuk mencapai kualitas itu harus patuh pada prinsip dan metode, ya. Dan kita tahu nanti kita akan menggunakan tools, ya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu apa itu proses engineering, ya. Sebetulnya kalian sudah belajar di rekayasa perangkat lunak. Bisa tolong di screen, agak dikedepankan ke sini, sorot dulu, ya. Nanti kalian ketika foto itu bisa di screenshot, ya. Sudah dapat? Oke, boleh. Sekarang saya boleh dihapus ini, ya. Saya akan hapus. Saya mau jelaskan dulu tentang proses engineering sebelum menjelaskan detail dari setiap langkah atau tahapan proses tersebut. Ini adalah pendahuluannya. Manusia dirinya. Oke. Tadi sudah kita sudah dijelaskan, ya. Di sini ada prinsip, ada metode, ya, ada tahapannya sendiri, ada prinsip, ada metode. Oke. Di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan, ya. Kalian sudah belajar di RPL, ya. Proses engineering itu secara umumnya atau generiknya bagaimana? Saya jelaskan di sini aja. Tahapan proses engineering, ya. Proses engineering atau tahapan
planning ini adalah melihat ya proses pengembangan produk ini sebagai sebuah proyek ya. Jadi harus tahu dulu ini mau bikin apa ya, budgetnya berapa, kemudian kalau perlu yang dibikin apa tuh sudah agak terbayang ya secara umumnya besarnya seperti apa. Oh ini misalnya mau membangun sistem informasi untuk Unpas gitu ya. Kemudian mau apa platformnya kah atau apanya gitu ya, ada sedikit lebih ini. Kemudian mungkin budget, jadwal dan sebagainya ya. Ini sebagai ya, coba cakupan suatu perencanaan proyek itu seperti apa. Kemudian communication. Nah, di sini mungkin lebih banyak antara owner dengan developer, ya. Antara owner dengan developer menyepakati, ya, apa yang mau. Kemudian communication. Ini adalah awal dari fase ya interaksi antara developer dengan calon user atau biasanya masih di awal-awal tuh stakeholder. Ya. Ini salah satu fase pentingnya adalah untuk memaksimalkan ya bagi developer untuk memahami sistem yang akan dibuat. Disinilah sebetulnya ada yang nama tahapan penting, pengumpulan data. Pengumpulan data awal ya. Untuk memahami apa sebetulnya? Memahami apa yang dibutuhkan oleh user ya, untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh atau seperti apa sih yang dibutuhkan oleh user terkait dengan produk yang mau dikembangkan. Sebenarnya yang dibutuhkan besarnya udah dapat kan, cuman seperti apa persisnya, ya. Nah, nanti kalian harus kita inikan lagi ya apa yang dimaksud dengan apa yang dibutuhkan, ya. Jadi dua nih yang harus dipahami, memahami siapa usernya dan memahami apa yang dibutuhkan oleh setiap calon user, ya. Oke, karena itu nggak didefinisikan, belum didefinisikan pada saat plan itu belum, ya. Bagaimana caranya, ya? Bagaimana caranya ini, ya? Nah, ini harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu memahami lingkup ya sistem yang berjalan ya. Real world-nya dipahami dulu ya, real world-nya seperti apa ya. Memahami lingkup sistem yang berjalan. Oke. Nah, sebetulnya di awal perkuliahan tadi saya sudah mulai ya mencontohkan ketika kita belajar tentang yang 4 kata itu. Yaitu masih ingat tadi memahami alur proses. Ya. Apa saja contohnya? 1. Memahami alur proses, ya, memahami alur proses sedetil-detilnya.
sedetailnya ya, sedetailnya ya, sedetail-detailnya. Apa aja itu? Step-step tadi ya, seperti tadi. Kalau perwalian, dengan apa? Tadi kamu bilang apa? Waktu perwalian apa? Mengunggah apa tadi? Apa tadi kalau jawabannya? Mengajukan KRS. Itu mah terlalu besar gitu ya, meloncat. Ini pada fase ini nanti kita harus tahu dengan detail. Kalau kata Pak Husni ya salah satu dosen pembina di sini, itu seperti orang cari mutu, dilihat satu-satu detail gitu ya. Jadi fase ini adalah fase kita memahami detail dari sistem yang berjalan yang sekarang ya. Currentnya seperti apa? Ya. Current sistemnya seperti apa? Ya. Nah, termasuk tidak hanya alur, tetapi juga apa? Sampai ke SOP-nya, sampai kepada syarat dan ketentuan lain-lain gitu ya. Ya, kemudian siapa yang terlibat, ya, tugas setiap orang, ya. Jadi inilah yang dilakukan pada fase communication, mulai terjadi interaksi antara developer dengan calon user, ya. Kalian diajarkan nggak hasilnya apa nanti dari sini? Outputnya apa? Kalau ini kan outputnya apa? Kalau biasanya orang sebut sebagai misalnya apa? Belum tor ya atau sebelum tor ya? Saya juga nggak pernah ikut project secara ini ya. Tapi kira-kira bisa juga belum sampai tornya, mungkin masih. Kalau ownernya belum ini ya, bisa aja atau ya bisa tor lah. Nah, kalau di sini outputnya apa? Kan biasanya dilakukan dengan cara bagaimana ini? Ada berada ide apa kan? Gimana cara communication ini dilakukan? Ya, kita berinteraksi langsung. Ya, bisa datang ke site-nya itu kan. Misalnya apa yang komunikasinya lewat apa? Bisa observasi, bisa di sana dilakukan wawancara, bisa melihat dokumen-dokumen, ya kan? Atau tergantung juga. Kalau real world-nya ini bukan suatu sistem, bukan sesuatu yang akan dipakai di organisasi, tetapi misalnya dipakai oleh untuk alat bantu sehari-hari, misalnya ini game atau gini, alat bantu untuk belajar misalnya. Berarti gimana? Berarti memahami bagaimana orang bekerja, ya, sehari-hari tanpa tools seperti apa tahapan, sama ya. Oke. Itu terus tadi ya, memahami apa yang dibutuhkan. Untuk tahu apa yang dibutuhkan, pasti harus paham alur proses secara detail, ya. SOP-nya, syarat ketentuan, bahkan siapa saja yang terlibat pada proses-proses tersebut, ya. Dan karena ini nanti mencakup nanti juga adanya interaksi, maka biasanya di sini sekaligus kita lakukan untuk memahami karakteristik. Ya, karakteristik siapa? Bisa sistemnya,
bisa juga user. Ya, karakteristik sistem dan user. Misalnya kalau aplikasi perbankan itu adalah aplikasi yang berjalan 24 jam. Dia harus reliabilitasnya harus tinggi. Nah, biasanya ini outputnya itu berupa apa? Nah, tanya nih, RTL udah ya. Bagaimana kalian menyajikan hasil pengumpulan data? Kalau alur proses diapakan? Diceritakan, digambarkan? Nah, misalnya alur proses, ya, alur proses itu ada penjelasan ya, narasi dalam bentuk narasi, terus dalam bentuk gambar. Oke? Ya, dalam bentuk narasi dan dalam bentuk gambar. Ya, gambar bebas saja kan ya, gambar bebas. Ya, gambar bebas ini kita sebut dengan speech pictures. Ya, bebas saja mau gambar, tidak ada panduan khusus, tetapi kita ingin menggambarkan alurnya gitu ya, alurnya seperti apa. Nah, lalu fase yang ketiga itu apa? Kayaknya pindah ke sini kali ya, lebih dekat ya, karena saya nulisnya di kanan. Ya, pindahin ya. Oke, sini dulu. Nah, modeling ini ada apa aja? Analisis dan desain. Kalian bisa bedakan apa itu analisis, apa itu desain. Analisis itu apa? Tahapan. Analisis itu pekerjaannya, requirement itu outputnya, ya. Jadi analisis itu apa? Tahapan apa? Ya, sebetulnya analisis ini adalah fase kita memahami tadi ya, secara detail lingkup dari sisi yang berjalan atau kanan sistem, ya, dimana nanti agar kita bisa menetapkan apa yang dibutuhkan oleh user, ya. Jadi di sini outputnya adalah requirement, ya. Nah, kalian tahu ya, ini analisisnya harus suatu pekerjaan yang harus detail, ya. Memahami sistemnya itu harus detail, karena harus paham ya, sampai alur prosesnya, SOP-nya, syarat-syarat apa yang membuat. Kenapa? Di sini harus dijamin bahwa setiap user itu akan melakukan suatu proses dengan benar, dengan hasil yang benar. Ya, kita harus paham bagaimana suatu prosesnya dilakukan dengan benar. Apa saja kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi, ya. Kemudian bagaimana kalau ada kasus-kasus tertentu tersebut, bagaimana dia ditangani, ya, dikoreksi, ya. Kemudian kalau ada eksepsi, apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya ya tadi ya, kalian kan boleh mengambil rata-rata 20 SKS. Bahwa boleh ngambil 24 SKS itu syaratnya apa? Atau ya, syaratnya adalah IPK-nya sekian. Ya, gitu ya. Jadi detail. Nih, ya.
Ya, kalau SOP itu apa? Berarti standar operasinya seperti apa? Dan dalam standar operasi ini sudah ditetapkan juga bagaimana menangani kasus-kasus, ya. Sesuatu yang tidak normal itu bagaimana ditangani, ya. Dan syarat dan ketentuan untuk penanganan seperti itu bagaimana. Terus pasti juga dalam setiap alur proses ini sudah diketahui siapa yang bertanggung jawab atau terlibat, ya. Oke. Nah, di sini tadi saya jelaskan outputnya ini adalah bagaimana kita menyampaikan sedetail mungkin apa yang kita pahami, ya. Dia harus dibuat laporannya bisa dalam bentuk narasi. Kemudian mungkin kalau ada biar mudah, kenapa gambar dibuat agar dia lebih mudah dipahami, ya, lebih ringkas dibanding harus baca detail narasi, ya. Jadi dari narasi ditambahkan gambar. Nah, ini nggak ada ketentuannya bagaimana. Yang penting adalah representasi dari narasi tersebut, ya. Oke, dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, ketika kita modeling, nah ini ya. Ketika kita modeling, ya, di dalam proses engineering, ya, di sini sebetulnya kalau kita bicara engineering, kita bicara dari fisik dan metode. Itu juga metode ini nanti ada toolsnya, ya. Oke, mana ya? Nah, untuk metode, nah biasanya di dalam engineering itu udah ada toolsnya, ya, alat bantu. Nah, alat bantu ini kalian sudah diperkenalkan dulu pada saat di software engineering. Ya. Oke, coba masih ingat nggak tools apa yang kalian pernah pelajari di software engineering? UML ya. Ya. Di sini kita mulai menggunakan metode dan tools. Ya. Metode dan tools. Oke. Nah, kita tahu namanya saja modeling. Berarti yang akan dihasilkan ini adalah model-model. Ya. Berarti di sini outputnya model berupa model, ya. Model dari sistem, ya. Bisa dua, ya. Satu, sistem yang berjalan atau current, ya. Yang kedua adalah sistem yang akan dikembangkan. Oke. Model, kata kuncinya adalah model. Nah, model ini berupa apa sih? Di sini terutama model kita, ya, untuk engineering, software engineering ini adalah berupa dia, ya, bukan market, ya. Kalau modelnya orang arsitektur dia berupa market. Ya, kita dia, ya. Model, ya, model yang digunakan berupa
diagram. Ya. Nah, karena kita menggunakan metode, ya, oke. Metode yang digunakan diagram ini nanti kita gunakan adalah dia kumpulan dari diagram UML ya. Boleh yang lain boleh, karena ini sesuatu yang bisa berubah-ubah ya. Jangan saya kuliah belum ada UML, kita nggak pakai diagram UML, beda lagi. Metodenya juga beda loh ya. Jadi dalam proses engineering metode dan tools itu bisa berubah atau berkembang karena dia akan selalu mencari yang lebih baik, yang lebih optimal. Tetapi biasanya prinsip tidak terlalu berubah ya. Prinsip tidak terlalu berubah karena prinsip ini menyatakan kualitas tidak ya. Oke. Kemudian metode apa yang dipakai? Metode itu apa? Cara melakukan ya. Nah, sebetulnya cara melakukannya ada banyak ya. Ada banyak. Nah, salah satu yang kita bisa gunakan nanti adalah untuk fase desain literasi ini adalah user centered design. Ini pun bisa dikombinasikan lagi ya. Oke. Nah, analisis jadi analisis ini adalah output akhirnya adalah requirement ya. Di sini kita akan menggunakan metode dan tools ya. Sebetulnya metode umum caranya, kalau kita nggak bicara metode spesifik, caranya adalah dua ya, tahapan. Dia harus dimulai dengan memahami sistem yang berjalan, lalu baru kita akan menentukan seperti apa sistem yang akan dikembangkan. Nah, ini nggak bisa dicapai langsung gitu ya, dia lewat tahapan ya. Di sini pun juga ada tahapannya, ada langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk analisis dan desain ya. Ada ya nanti ya langkah-langkahnya ya, tergantung nanti metode yang digunakan. Nah, fungsi dari tools ini apa? Fungsi dari toolsnya adalah untuk menghasilkan output yang akan dihasilkan pada setiap langkah ya. Nah, karena kita akan menghasilkan banyak diagram, maka toolsnya adalah UML. Oke, sekarang kita pahami dulu apa sih requirement. Requirement itu apa sih? Apa itu requirement? Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu representasi dari apa? Nah, istilah kita yang lebih spesifik nanti apa? Di sini ada yang pertama, merubah need menjadi ya requirement. Requirement itu ada dua, fungsional dan non fungsional. Oke ya, jadi jangan cuma bilang berhenti sampai requirement itu kebutuhan, tapi kalian harus bisa detailkan apa pengertian requirement dalam proses engineering ya, dalam tahapan engineering. Jadi ini ya, fungsional dan non fungsional. Fungsional itu tadi apa?
Fungsional itu layanan-layanan yang akan diberikan oleh sistem dari user. Ya, contohnya tadi bisa melakukan perwalian, ya, bisa melihat nilai, bisa melihat jadwal dan sebagainya. Itu adalah ya. Non fungsional gimana? Nah, contohnya kalau ATM tadi fungsionalnya apa? Bisa melakukan transaksi. Transaksi yang bisa dilakukan misalnya contohnya lihat saldo. Yang kedua misalnya bisa melakukan penarikan. Ketiga bisa store, bisa transfer misalnya. Nah, bisa melakukan pembayaran. Itu semua adalah ya. Fungsional ini juga bisa lahir benar-benar untuk melakukan transaksi, bisa juga untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi user. Contohnya apa tuh yang kebutuhan informasi tadi? Contohnya lihat kalau yang transaksi tadi setor, tarik, transfer, bayar. Itu transaksi ya. Jadi dua ya. Fungsional ini harus dilihat dari fungsi layanan. Ya, yang bisa jadi itu sifatnya transaksional. Bisa juga adalah untuk melihat atau mengakses informasi. Ya. Oke. Nah, biasanya transaksional ini ya akan melahirkan data-data transaksi. Ya, kalian udah belajar di HP1 ya. Ya, ingat. Nah, makanya di HP1 saya sudah di HP2 ya, saya sudah ingatkan bahwa data itu ada data yang diinput di awal untuk keperluan memastikan bahwa ini memudahkan input data ya, input data yang diberikan ya, data master. Nah, ada juga yang sifatnya menyimpan data-data transaksi. Nah, lalu kalau non fungsional apa? Non fungsional itu menyangkut ya performansi sistem yang diinginkan, baik untuk meningkatkan kualitas layanannya maupun perspektif dari kepuasan user. Ya. Nah, contohnya apa? Non fungsional ini. Sudah belajar? Biasanya ini dipelajari nanti di sisi informasi ya. Tapi ini tingkatnya adalah performansi sistem yang diingin. Misalnya gini, bagaimana membuat suatu layanan. Ini kan tadi layanan ya. Bagaimana layanan itu aman, ya, aman bagi user tuh perspektif amannya, apalagi kalau itu menyangkut uang, itu menyangkut suatu kualitas non fungsional yang penting ya, aman, transaksi aman, terus cepat, ya, ringkas. Nah, sebetulnya yang usability perspektif ya, kualitas sistem yang tadi usability dan turunan itu adalah non fungsional yang perlu dipenuhi oleh sistem yang kita desain. Ya, oke, usability itu masuk di sini. Ya, jadi penting ya, faktor yang penting ya, aspek-aspek yang berhubungan dengan usability. Terus nanti ada yang menangkut kinerja sistem tadi. Bagaimana dia reliable, bisa 24 jam. Itu bisa dipenuhi dari unsur-unsur yang lain. Ya, keandalan misalnya keandalan dari perangkat kerasnya, keandalan dari algoritma security-nya. Ya. Oke. Nah, ini
investigation yang sudah dilakukan, kita melakukan serangkaian tahapan modeling agar bisa memahami apa yang menjadi needs dan mentransformasinya di output akhirnya ya menjadi requirement. Oke, paham ya? Menjadi requirement sampai dapat fungsional dan non fungsional. Lalu nanti setiap fungsional ya itu kita bikin ya skenario detailnya, jadilah itu output dari analisis. Jadi kalau kita pakai URL, output dari analisis itu adalah panduannya. Kalau kita pakai WS, modelnya adalah dapat use case diagram dan diagram skenario. Jadi output dari analisis ini adalah kebutuhan, requirement dan spesifikasinya. Ya, oke. Lalu kita masuk ke fase desain. Nah, ingat ya, ini urutannya adalah analisis, desain itu adalah outputnya adalah memetakan dari requirement ya, dipetakan, ditransformasi menjadi elemen-elemen perangkat lunak, menjadi komponen perangkat lunak ya, komponen utamanya menjadi komponen utama pada perangkat lunak ya. Oke, jadi udah makin secara step by step sudah makin nyata nih apa yang mau dihasilkan. Apa sih komponen perangkat lunak? Komponen perangkat lunak itu secara umum ada 3. Ingat ya, kalian udah belajar pemrograman web ya, pakai tools. Nah, ada pemrogramannya yang modelnya adalah MVC. Udah belajar? Dalam pemrograman berorientasi objek itu dibagi atas stylenya itu ada MVC, model, view, control. Ya, itu adalah yang akan di-coding, ya, yang akan dihasilkan pada fase berikutnya. Saya isi ke sini ya. Tahap yang keempat itu adalah construct. Ya, construction ini ngapain? Coding, ya, coding dan testing. Jadi memang fase desain ini adalah menyiapkan, ya, komponen calon, ya, calon komponen perangkat lunaknya, karena itu akan dipakai pada fase berikutnya, konstruksi. Nah, apa saja itu? 3 model, ya. Oke. Di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Model. Model ini adalah yang ingat ya, MVC. MVC. Ini dulu nggak ada karena sekarang udah ada style pemrograman pakai ini berbasis komponennya MVC. Saya gunakan untuk menjelaskan. Model itu adalah bagian yang persisten atau database, ya. Oke, menyimpan data secara persisten. Itu berarti ini adalah komponen database-nya, ya. Lalu view ini adalah desain interaksinya,
Jadi tiga komponen ini yang harusnya dihasilkan pada fase ya. Desain database-nya seperti apa, desain interaksinya seperti apa, desain algoritma keseluruhan untuk proses itu seperti apa. Jadi lebih detail dari skenario ya. Nah, ini kalau kita pakai UML itu bisa dihasilkan menggunakan diagram apa? Setelah diagram skenario kalian bikin apa? Diajarkan pakai apa? Sequence diagram ya. Jadi ini pakai sequence diagram. Bisa kita buat ya sequence diagram ini kalau kita sudah tahu diagram, sudah dibuat diagram skenario dari setiap use ya. Jadi ini adalah lebih detail dari diagram skenario dari sebuah use case. Oke, sudah paham? Nah, kalau diagram skenario itu kan benar-benar bisa menghasilkan kelas modelnya apa, kelas view-nya apa, kelas controllernya apa ya. Jadi nanti dari desain ini akan dihasilkan kelas-kelas apa saja yang perlu dibuat ya, masing-masing untuk N, V dan oke. Nah, dalam desain ini ya, nanti jangan lupa ya, gimana mendesain database, bagaimana mendesain interaksi, bagaimana mendesain algoritma detail. Ini juga semuanya didetilkan. Per use case itu masih pada fase di desain. Kalau misalnya desain interaksi, benar-benar itu dibuat udah seperti tampilan bagaimana interaksi di ya. Algoritmanya juga dari perintah atau pilihan menunya diklik sampai informasinya dihasilkan. Urutan logiknya seperti apa ya. Kemudian database-nya juga. Jadi untuk keseluruhan sistem ini tabel-tabel apa saja yang perlu ada ya, sudah di. Nah, pada fase construction apa yang dilakukan adalah implementasi ya. Implementasi dari 3 komponen ya, perangkat lunak ke tur jadilah nanti dia outputnya source. Nah, untuk menghasilkan source code dan executable atau aplikasi ya, itu kok. Kalau testing, nah di sini biasanya kalau udah ada coding nanti ada fase testing. Biasanya nanti testing yang dilakukan secara bertahap oleh programmer ya. Lalu ada tim pengujiannya ya, tim uji ya. Lalu nanti oleh nah ini sebetulnya biasanya di sini yang dipakai adalah black box testing. Udah belajar? Yang dipakai di sini biasanya teknisnya kalau source-nya sudah ada, kita pakai black box testing. Oke? Fase yang kelima. Jadi ini hasilnya apa? Source code dan aplikasi. Sedangkan kalau testing menghasilkan hasil
Implementasinya hakikatnya adalah user menggunakan, ya, menggunakan softwarenya, ya, untuk sehari-hari. Terus yang kedua adalah saya mau masuk ke sini, ya. Nah, untuk desain integrasi kita cuma sampai yang ini aja, ya. 1, 2, 3, nggak masuk ke 4 dan 5. Oke. Di sini selain model berupa diagram, kita menghasilkan prototipe. Oke. Nah, ketika kalian lihat di sini kan banyak nih, ya, akan banyak. Jadi di software engineering itu ini namanya life cycle-nya sampai 5, ya. Oke. Untuk desain integrasi kita pakai yang simple-nya, simple life cycle, ya, karena hanya 5. Kalau kita lihat salah satu dia prinsipnya tadi, ya, melibatkan user. Oke, sebetulnya di user center ini dia punya prinsip, cara-cara sendiri bagaimana melibatkan user, ya. Cuma tidak dipandu apa detik-detiknya enggak, ya. Dan saya coba untuk membantu kalian mendetilkan apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan yang ada, ya. Oke. Nah, ini sebetulnya kita bisa lihat aktivitas itu bisa dibagi atas 4 ini, ya. Mau pakai model proses yang manapun, dia tahapan yang 4. Yang pertama itu apa? Ini yang simple life cycle-nya, ya. Identifikasi needs dan menetapkan required. Nah, tadi sudah saya detailkan, ya. Need itu apa? Requirement itu seperti apa? Ya, oke. Nah, tahap yang kedua kita mengembangkan alternatif design. Ini sebetulnya adalah fase yang namanya design, tapi desainnya nggak detail, tapi quick design, ya, quick design. Intinya apa? Agar kita bisa mendapatkan terutama elemen perangkat lunaknya akan nanti seperti apa, terutama untuk yang view-nya, ya. Kemudian ini adalah fase yang ketiga, membuat prototipe, ya. Lalu dengan adanya prototipe kita bisa melakukan evaluasi. Nah, di sini ada ini nanti tanda ya. Oke. Nah, ini, ya. Kalau digambarkan 4 fase tadi seperti ini kira-kira, ya. Kalian lihat arah mana, ya? Identifikasi need ke desain.
lalu membuat interaktif version yaitu prototype, lalu evaluasi. Setelah evaluasi dia bisa kembali, unitnya mungkin ada yang harus diimprove ya, menambahkan fungsi atau mengubah spesifikasi dari fungsional tadi ya, mengubah skenario, lalu bisa di redesign ya, kemudian kembali diperbaiki ke interaktif proses. Jadi seperti ini ya. Nah, nama model prosesnya itu kalian udah belajar ya. Dulu di RTL ada yang namanya waterfall. Mungkin ini cocok kalau softwarenya sudah ada contoh gitu ya. Kemudian kita terikat dengan konsep waktu yang biaya dengan waktunya ya. Tapi saya lebih prefer kita pakai yang mana ya? Yang tadi aja, simple tadi ya. Dengan yang ini tadi. Nah, ini saja ya. Cukup paham ini. Dan nanti kita lihat ya bagaimana metode yang kita gunakan nanti pada fase desain itu bisa diterapkan ya pada keempat tahapan ini. Ya, anggap aja ini adalah generiknya ya, proses generik dari desain integrasi. Ya, fokus pada apa yang dihasilkan pada setiap tahap ya. Terus nanti kita pakai ini ya untuk bagaimana nanti menggabungkannya dengan metode atau pendekatan pada dengan misalnya pakai user center design atau design thinking. Nah, itu nanti bersatunya nanti ya bahwa pada fase metode, pada metode yang kita gunakan itu dia akan tetap menjalani fase-fase generik. Cuman bagaimana caranya, apa yang dia lakukan, detailnya itu berbeda, tapi hasil outputnya akan sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tugas kelompoknya tadi udah ya. Kan kita masih ketemu sekali lagi kan, offline. Nah, nanti kita diskusi di WA group saja. Kalian nanti di WA group kalau bisa sudah ada topiknya ya. Atau kalau enggak nanti saya bisa